Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Abdul Aziz dari kelompok 7 Bisnis Digital. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang kepemimpinan dan motivasi. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Maulana Yusuf, lalu ada Nadira Dwi Aristi, Rida Queen Mutiara, dan Hilda Nur Uswah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan motivasi. Di sini ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan memegang peranan yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, dan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sumber pengaruh dapat secara formal atau tidak formal. Pengaruh formal ada bila seorang pemimpin memiliki posisi manajerial di dalam sebuah organisasi. Lalu di sini ada pengertian motivasi. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Motivasi adalah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Jadi di dalam memberikan motivasi, manajer harus mempengaruhi sikap bawahan agar mereka bersedia untuk menjalankan tugas-tugas yang selaras dengan tujuan organisasi. Motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Oke, baik. Yang kedua ini ada manajemen dan kepemimpinan. Next. Yang pertama kita membahas kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Definisi kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah mencakup kemampuan seseorang untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, serta organisasi agar terciptanya rangkaian kegiatan untuk bekerja sama dan mencapai tujuan tertentu. Nah, macam-macam cara memimpin karyawan itu, beberapa itu ada 5. Yang pertama meminta pendapat, yang kedua memberikan perintah, yang ketiga memberi tugas, yang keempat memberi gambaran ke depan yang lebih baik, dan yang kelima itu memberi wewenang dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manajemen. Di sini tertera ada menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Stephen Robbins dalam Tambunan, manajemen adalah proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Yang kedua itu ada James F. Stoner dalam Tambunan mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari penjelasan dua ahli di atas itu dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu rangkaian kegiatan atau proses yang menggunakan sumber daya organisasi ya, secara efektif agar mencapai tujuan tertentu. Next. Oke, di sini ada macam-macam fungsi dan peran manajemen dari beberapa para ahli. Ada George Terry, ada James, Stephen, Henry, dan lain-lain. Dan yang paling umumnya itu ada planning, organizing, actuating, sama controlling.
Yang dimaksud di sini itu dapat disimpulkan fungsi umumnya itu yang pertama planning. Planning itu diartikan perencanaan, dan organizing itu diartikan pengorganisasian, executing itu pengarahan, dan controlling itu pengendalian. Nah, yang dimaksud dari 4 fungsi umum tersebut itu, manajemen itu tidak berjalan secara linear, tapi manajemen itu berjalan secara spiral. Jadi sehingga memungkinkan suatu organisasi itu bergerak secara terus-menerus dan tidak berhenti pada satu tahap. Yang dimaksudnya itu berjalan lurus ke depan tapi tidak stuck gitu di tempat. Next. Ini selanjutnya ada 7 hal penting dalam keterkaitan antara manajemen dan kepemimpinan. Nah, tadi kan kita sudah bahas pengertian manajemen, fungsi manajemen, definisi pemimpin bagi para ahli juga, dan kesimpulannya. Nah, dari 2 topik itu sebenarnya ada keterkaitan antara manajemen dan kepemimpinan. Ada 7. Yang pertama itu ada tempat manajemen dalam kepemimpinan. Maksudnya di sini itu sebagai fungsi umumnya, manajemen itu kan menjelaskan mengenai aspek substansial dan praksis kepemimpinan ya, yang berhubungan dengan pelaksanaan kepemimpinan secara nyata atau aktual. Jadi sebagai seni kepemimpinan itu sendiri itu ada 7 aspek dalam manajemen yang berhubungan langsung dengan pemimpin itu sendiri. Contohnya manajemen itu dalam seni kerjasama, seni pemenuhan kebutuhan, terus seni menyampaikan perintah atau komunikasi, dan lain sebagainya. Itu untuk poin yang pertama. Dan yang poin kedua itu ada pemimpin dan manajemen. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, hubungan pemimpin dan manajemen itu kan dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Pertama itu perspektif posisi tugas, di mana seorang pemimpin itu dapat disebut sebagai the leader gitu, top leader, atau sebagai sebagai manajer puncak atau manajer eksekutif. Nah, penyebutan seperti itu tuh menjelaskan tentang peran pemimpin yang tidak berarti bahwa pemimpin itu ada di posisi manajerial gitu, nggak selalu. Dan yang kedua itu ada perspektif hubungan pelaksanaan kepemimpinan. Jadi dikatakan dalam perspektif ini tuh pemimpin tatkala melaksanakan upaya memimpin sesungguhnya ia sedang melaksanakan tindakan memanajemeni. Dan yang ketiga ada manajer dan manajemen. Nah, manajer itu dalam hubungannya dengan manajemen menjelaskan tentang substansi tugas yang ada padanya. Jadi pas melaksanakan tugasnya, manajer itu tugasnya atas nama pemimpin dan mendelegasikan tugas manajerial kepadanya. Dan yang keempat itu ada administrator dan manajemen dalam kepemimpinan. Jadi administrator itu yang telah dijelaskan sebagai pelaksana tugas-tugas khusus kepemimpinan adalah ujung tombak dari tugas manajemen. Nah, sebagai ujung tombaknya ini, administrator itu sebagai pelaksana tugas kepemimpinan pada arah operasionalnya. Dan yang kelima itu ada bawahan dan manajemen. Nah, jadi bawahan dan para bawahan ini itu merupakan pelaksana tugas yang ditempatkan pada unit kerja yang dipimpin oleh seorang administrasi atau manajer itu tersendiri. Jadi sifat pekerjaan langsung ini dapat berupa tugas dasar, tugas utama, maupun tugas pendukung untuk usahanya. Terus yang keenam itu ada manajemen dalam organisasi. Kalau ngomongin organisasi itu hubungannya itu identik atau idiom dengan kepemimpinan ya. Jadi misalnya orang menyebut manajemen dari organisasi ini atau organisasi itu sesungguhnya itu menunjuk kepada kepemimpinan dari organisasi maupun sistem suatu organisasi kepemimpinan tersebut. Dan yang terakhir itu ada manajemen dalam upaya memimpin. Jadi yang dimaksud di sini itu menerapkan manajemen
yang menyentuh pada berbagai bidang. Jadi ada yang menggerakkan unsur sumber daya manusianya, ada yang perencanaan strategis, terus ada yang menggerakkan komponen sumber daya manusianya sendiri, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya itu seorang manajer dapat berperilaku sebagai seorang pemimpin asalkan dia mampu mempengaruhi perilaku orang-orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang sudah direncanakan. Dan peran manajer itu sendiri sebagai seorang pemimpin juga berkaitan dengan bagaimana cara perlakuan terhadap sumber daya yang ada pada organisasi tersebut. Terima kasih. Next slide-nya. Selanjutnya, kualitas dan gaya kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan berarti membawa perusahaan dan karyawannya berdasarkan visi utamanya. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa operasi dasar suatu organisasi berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin yang baik diperlukan beberapa kualitas kepemimpinan. Antara lain yang pertama motivasi. Motivasi memiliki 3 komponen, yaitu inspiratif, inisiatif, dan memiliki tujuan. Inspiratif berarti pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan dengan cara menginspirasi mereka melalui energi, antusiasme, dan karisma mereka. Yang kedua, inisiatif. Inisiatif adalah kemampuan untuk bertindak dan membuat keputusan tanpa bantuan atau nasihat orang lain. Inisiatif adalah kualitas penting dari wirausahawan dan pemimpin yang baik. Yang ketiga, memiliki tujuan. Seorang pemimpin sejati dimotivasi oleh sebuah visi dan menggunakannya untuk menginspirasi orang lain. Kualitas kepemimpinan yang kedua yaitu kepercayaan diri. Seorang pemimpin juga harus memiliki kepercayaan diri. Menjadi percaya diri berarti mengetahui apa yang harus dilakukan dan mengambil tindakan. Kepercayaan diri membuat orang lain merasa yakin dengan kemampuan pemimpin mereka. Ketiga, keterampilan komunikasi. Dalam menghadapi permasalahan yang ada di perusahaan, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan tersebut dengan para karyawannya secara efektif. Selain itu, komunikasi yang baik juga membutuhkan seorang mentor yang dapat membimbing serta menjadi pendengar yang baik. Sebagai mentor, pemimpin dapat lebih memahami karyawan dan kebutuhan mereka. Dan yang keempat, integritas, yang berarti kepatuhan terhadap kode nilai etik, seperti kejujuran, kesetiaan, dan keadilan. Integritas adalah kualitas yang paling dihargai dalam diri seorang pemimpin. Next. Kepemimpinan memiliki 3 gaya dasar, yaitu otokratis, demokratis, dan bebas. Otokratis sendiri adalah gaya di mana satu orang menjalankan segalanya dan membuat semua keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Contohnya seperti petugas pemadam kebakaran, pasukan tempur, dan polisi. Yang kedua, demokratis. Artinya, gaya di mana manajer bekerja dengan karyawan untuk membuat keputusan. Seorang pemimpin demokratis mengasumsikan bahwa orang memiliki ide dan cenderung untuk berkontribusi. Yang ketiga, bebas. Menuntut pemimpin untuk menetapkan tujuan bagi para manajer dan karyawan dan kemudian meninggalkan mereka sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan. Gaya ini menempatkan kepercayaan dan keyakinan terbesar pada pekerja. Next. Selanjutnya, kepemimpinan dalam tim. Saat ini, banyak perusahaan telah menempatkan pekerja dalam tim yang dikelola sendiri. Tim yang dikelola sendiri adalah kelompok kerja yang mengawasi diri mereka sendiri. Dengan tim-tim ini, peran manajer digantikan oleh peran pemimpin tim. Ada 2 jenis yang ada pada kepemimpinan dalam tim, yaitu yang pertama, tim yang dikelola sendiri. Dalam tim yang dikelola sendiri, pemimpin adalah pemain tim dan bukan bos. Seorang pemimpin tim membuat keputusan dengan tim daripada sendirian. Orang ini mempelajari berbagai pekerjaan, bukan hanya satu. Dan yang kedua, organisasi tim yang dikelola sendiri. Tim yang dikelola sendiri diatur dalam 2 cara. Yang pertama, tim memilih satu pemimpin tim, dan yang kedua, setiap anggota tim menggunakan keterampilan khusus, tetapi tidak ada pemimpin tim. Kerugian dari tim yang dikelola sendiri adalah bahwa beberapa orang melakukannya tidak memiliki keterampilan dan inisiatif untuk bekerja sama secara produktif. Next. Oke, selanjutnya itu ada teori motivasi.
Sebelumnya, pengertian motivasi adalah metode yang menjelaskan tentang ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuan yang ia harapkan. Ada beberapa sebutan yang dipakai untuk menyebut motivasi, yaitu kebutuhan, desakan, keinginan, dan dorongan. Yang pertama itu ada teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, yang kedua ada kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat ada kebutuhan penghargaan, dan yang kelima itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Oke, selanjutnya itu ada teori motivasi kesehatan dari Frederick Herzberg. Yang pertama itu ada kebutuhan psikologis, yang kedua itu kebutuhan pemeliharaan. Selanjutnya ada teori prestasi dari David McClelland. Yang pertama itu kebutuhan untuk berprestasi, yang kedua kebutuhan untuk berafiliasi, yang ketiga itu ada kebutuhan akan kekuasaan. Selanjutnya ada teori kebutuhan dari Alderfer. Yang pertama ada kebutuhan keberadaan, yang kedua kebutuhan berhubungan, dan yang ketiga itu kebutuhan pertumbuhan. Selanjutnya teori X dan Y dari McGregor. Yang pertama teori X dan yang kedua teori Y. Dan yang terakhir itu ada teori harapan dari Victor Hrum. Yang pertama itu ada harapan, yang kedua nilai, dan yang terakhir pertautan. Nah, selanjutnya ada pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan SDM sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan daya pikir, serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan SDM sendiri memiliki 6 tujuan utama. Yang pertama yaitu perbaikan kelembagaan. Tujuan pertama dari pemberdayaan SDM adalah perbaikan kelembagaan yang berarti memperbaiki kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh institusi yang harapannya akan menghasilkan citra baik pada institusi yang juga dapat menambah jaringan kemitraan usaha yang dilakukan melalui Corporation Social Responsibility atau CSR. Yang kedua itu adalah perbaikan usaha. Nah, tujuan kedua pada jenis bisnis ini adalah tujuan perbaikan usaha dengan cara memperbaiki pendidikan, perbaikan dalam hal akses, kegiatan, dan juga perbaikan kelembagaan. Dan yang ketiga itu ada perbaikan pendapatan. Dalam aspek ini, biasanya berusaha memperdayakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, tujuan dari pemberdayaan masyarakat selanjutnya adalah perbaikan pendapatan. Harapannya agar masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini kedepannya dapat mandiri secara ekonomi. Dan selanjutnya itu ada perbaikan lingkungan. Salah satu pemberdayaan SDM yang mempengaruhi masyarakat adalah lingkungan. Lingkungan yang baik secara fisik dan sosial akan membuat masyarakat di dalamnya juga dapat hidup dengan baik. Sebaliknya, lingkungan tidak baik secara fisik dan sosial akan memberikan pengaruh negatif pada masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, pemberdayaan manusia juga berarti pemberdayaan lingkungan yang menjadi lingkungan yang lebih baik. Perbaikan kehidupan. Ya, setelah melakukan perbaikan kelembagaan, usaha, pendapatan, dan lingkungan, secara tidak langsung pemberdayaan SDM ini sudah membantu perbaikan kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Misalnya, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pendapatan tetap karena tidak memiliki pekerjaan akan memiliki kehidupan yang lebih baik saat sudah memiliki pendapatan yang tetap. Dan selanjutnya itu ada perbaikan masyarakat. Tujuan yang terakhir adalah tujuan perbaikan masyarakat. Setelah semua perbaikan dalam pemberdayaan masyarakat, seperti perbaikan kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, dan kehidupan, ketika hal-hal lain sudah dapat diperbaiki masyarakat, maka masyarakat akan terhindar dari masalah pelanggaran sosial yang mungkin terjadi. Next. Nah, untuk memenuhi tujuan utama tersebut, kita memiliki strategi pemberdayaan SDM. Yang pertama itu ada strategi tradisional. Dalam strategi ini, saran yang diberikan kepada masyarakat adalah mengetahui dan memiliki kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Strategi tradisional ini mengedepankan kebebasan masyarakat untuk menentukan keputusan dalam kehidupannya. Dan yang kedua itu ada strategi aksi langsung. Strategi ini membutuhkan peran dari pihak yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat sebagai pengambil keputusan bagi kelompok masyarakat dalam mengikuti pemberdayaan masyarakat sendiri. Dan yang terakhir itu ada strategi transformatif.
Strategi ini mengedepankan ilmu yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk transformatif jangka panjang bagi mengidentifikasikan khasiat, kepentingan, dan pengembangan talenta diri sendiri. Jadi di sini kita memakai sumber referensi dari DBN Cloud, terus talenta.coblog, terus ada Wikipedia, ada Diglip Unila, terus ada blog UB Aceh Gumilang Grama 95. Dan sekian presentasi tentang kepemimpinan dan motivasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.